Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Puji Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudari di dalam podcast Emana. Puji Tuhan, hari ini akan bersekutu dengan kita adalah saudara Kenny. Selamat datang saudara Kenny, selamat bergabung kembali. Puji Tuhan, salam damai sejahtera kepada saudara Steve, juga kepada seluruh saudara-saudari para pendengar podcast. Amin. Senang bisa kembali berbagi. Khususnya yang kita bagikan adalah firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara Kenny atas waktunya. Saudara-saudari, saya ingin terlebih dahulu menyampaikan bahwa porsi persekutuan kita hari ini diambil dari Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ya, adalah sangat baik kalau saudara-saudari bisa meluangkan waktu membaca porsi ini, sehingga nanti kita bisa mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai persekutuan yang disampaikan. Kemudian dari porsi ini kita mengambil satu judul, yaitu Allah melakukan lebih banyak. Saya akan membacakan ayat yang menjadi dasar persekutuan kita hari ini, yaitu di dalam Efesus pasal 3 ayat 20. Di sana dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Puji Tuhan. Selanjutnya kita persilahkan saudara Kenny bisa membantu kita memahami ayat ini dalam konteks topik persekutuan kita hari ini. Silahkan saudara Kenny. Amin. Baik, terima kasih untuk saudara Steve. Saudara-saudari, sungguh kita mengucap syukur bahwa oleh karena rahmat-Nya, hari ini kita masuk ke dalam porsi pembacaan Efesus pasal 3. Di dalam Efesus pasal 3 ini adalah membahas 3 poin besar. Pertama adalah dari ayat 1 sampai 13, membicarakan pelayanan kasih karunia dan wahyu rahasia mengenai gereja. Kemudian kita lihat di dalam ayat 14 sampai 19, ini adalah respon atau doa dari rasul bagi gereja mengenai pengalaman. Jadi setelah kita melihat ada sebuah pelayanan kasih karunia dan wahyu rahasia, maka Rasul Paulus berdoa bagi gereja untuk memiliki pengalaman yang demikian. Lalu di akhir setelah doa ini, maka Rasul Paulus menutupinya di ayat 20 sampai 21, khususnya menjadi ayat pembahasan kita hari ini. Rasul Paulus memuji Allah untuk kemuliaannya dalam gereja dan dalam Kristus. Seperti tadi saudara Steve sudah katakan bahwa judul pembahasan kita hari ini adalah Allah melakukan lebih banyak. Saudara-saudari, sungguh ini adalah satu ayat yang banyak atau populer ya di tengah-tengah orang Kristen. Tetapi mari kita melihat wahyu yang dibukakan di dalam pasal 3 ini. Di dalam ayat 20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat ini berkata Allah dapat melakukan jauh lebih banyak. Ya, tentu ini ada satu kabar sukacita ya. Banyak orang mendengar ini, mereka berkata, haleluya, Allah dapat melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Nah, tetapi apa yang Allah dapat lakukan di sini, ini adalah berkaitan kepada kuasa kebangkitan, kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini bukan kuasa penciptaan yang menghasilkan hal-hal materi dalam lingkungan kita. Banyak orang Kristen berkata Allah mampu ya, melakukan lebih banyak. Khususnya di masa pandemi ini, mereka berkata Allah bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tetapi saudara-saudari, ayat ini tidaklah membicarakan konteks yang demikian.
Ayat ini khususnya menekankan kuasa kebangkitan Allah mengenai apa? Yaitu menggenapi hal-hal rohani di dalam kita bagi gereja. Seperti di awal saya katakan bahwa Paulus ada sebuah doa supaya gereja dibawa kepada satu pengalaman bahwa dia memuji Tuhan, memuji Allah. Allah mampu bekerja melebihi apa yang kita doakan dan pikirkan. Seringkali ya di dalam pengalaman kita berharap lingkungan lebih baik, kita berharap pekerjaan yang lebih baik, kita berharap situasi yang lebih baik. Tetapi tidak sedikit doa-doa yang demikian tidaklah dijawab. Mengapa? Apakah Allah tidak sanggup? Tidak. Karena justru kalau kita melihat bagaimana Paulus bersaksi, dia dalam keadaan yang menderita, tetapi dia berkata, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih baik. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan tidak lain adalah dia menggarapkan diri lebih banyak ke dalam kita. Saudari, justru kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, ketika keadaan kita baik, maka sedikit kesempatan Allah bisa menggarapkan dirinya ke dalam kita. Tetapi ketika keadaan kita dalam keadaan sulit, keadaan yang seakan-akan Allah tidak berbuat apa-apa, kita mungkin berdoa untuk promosi jabatan, tapi Allah malah mengizinkan kita diberhentikan dari pekerjaan kita. Kita mungkin menganggur, tapi justru dalam keadaan demikian, Allah beroperasi di dalam batin kita. Allah membuat rumahnya di dalam kita. Justru kalau ketika kita dalam keadaan yang menyenangkan, sedikit kesempatan bagi Kristus untuk meluaskan dirinya ke dalam kita. Saudari, inilah Allah kita. Dia sanggup ditinjau dari aspek kita, sepertinya kita merasa akan lebih baik kalau lingkungannya menunjang. Tapi kalau kita lihat dari sisi Tuhan, justru lingkungan yang sulitlah yang lebih baik bagi kita. Karena Allah memiliki kesempatan yang lebih besar bekerja di dalam kita. Jadi saudari, ketika kita berdoa, ketika kita memperhatikan gereja, Allah pasti akan melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Dan Tuhan akan membawa kita menjawab doa kita, khususnya untuk gereja. Tuhan akan menjawabnya dengan berlimpah. Karena itu, mari kita memalingkan kepada gereja yang adalah kehendak hati Allah. Memang keadaan mungkin tidak lebih baik, tetapi biarlah Allah bekerja lebih banyak. Bekerja, menggarapkan lebih banyak, melebihi apa yang kita doakan dan pikirkan. Maka terakhir kita akan berkata, seperti di ayat yang ke-21. Bagi dialah kemuliaan di dalam gereja, di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Kenny atas apa yang disampaikan. Saudara-saudari, kita sangat bersyukur bisa melihat pewahyuan yang demikian ya. Tadi dikatakan bahwa hal penting yang harus kita perhatikan di dalam pasal 3 ini adalah pengalaman hayat ya, atau pengalaman rohani, pengalaman kita terhadap Tuhan bagi gereja. Jadi tadi disebutkan bahwa perkara Allah mengerjakan lebih banyak daripada yang kita pikirkan itu sebenarnya adalah Allah menggarapkan lebih banyak dirinya ke dalam kita. Kemudian hasilnya adalah apa yang Allah garapkan ke dalam kita atau pengalaman kita akan Allah ini adalah bagi gereja. Jadi puji Tuhan saudara-saudari, tadi saudara Kenny mengatakan ya, kita harus memalingkan hati kita kepada gereja. Ya, kalau kita ada hati terhadap gereja, ya, maka Allah juga akan mengatur situasi untuk membawa kita mengalami Dia lebih banyak ya.
sehingga pada akhirnya pengalaman kita akan Allah inilah yang berguna ya, atau yang dapat dipakai untuk pembangunan gereja. Dipuji Tuhan, semoga firman ini juga boleh kembali menguatkan kita. Situasi apapun yang kita hadapi hari ini adalah kesempatan Allah menggarapkan dirinya lebih banyak. Amin. Untuk menutup persekutuan kita hari ini, sekali lagi dalam kasih, saya minta saudara Kenny bisa memimpin kita dalam doa. Amin. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, kami sungguh memanjatkan puji syukur kepadamu. Karena Engkau adalah Allah yang mengasihi gereja. Kau mencurahkan segala berkat rohani kepada gereja. Bahkan Kau dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Amin. Tuhan, sekali lagi kami terbuka padamu. Dapatkanlah hati kami. Bukan untuk kepentingan kami, tapi biarlah hati kami, kasih kami hanya kepada Tuhan dan kepada gereja. Amin. Biarlah seluruh tenaga kami, harta kami, seluruh milik kami curahkan untuk gereja. Amin. Tuhan, kami juga membuka diri kami, membiarkan Kau menggarapkan dirimu lebih banyak, sehingga kemuliaan Tuhan bisa ada di dalam gereja. Kemuliaan Tuhan bisa terpancar melalui gereja. Tuhan, kami juga berdoa terhadap seluruh saudari yang mendengarkan podcast ini. Apapun situasi saudari saat ini, Tuhan, kiranya berkat rohani Kau terus curahkan di tengah-tengah kami, sehingga dirimu makin bertambah, kami semakin berguna. Amin. Segala mulia, hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara Kenny atas persekutuannya hari ini. Semoga di waktu mendatang bisa kembali hadir membagikan firman Tuhan. Juga bagi saudara-saudari yang mendengarkan podcast hari ini, semoga firman yang sudah disampaikan juga boleh kembali mendorong kita dan menyegarkan kita. Puji Tuhan, persekutuan kita sampai di sini. Sampai jumpa dalam podcast yang berikutnya. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan